Terima kasih sahabat masih terus menyaksikan Micah Channel luar biasa aman di rumah. Nah pasti sahabat sepakat ya kalau COVID-19 ini mengubah segalanya. Ya, termasuk tenaga medis yang harus bekerja siang dan malam bahkan melebihi jam kerja mereka. Tapi mereka tidak sendiri sahabat. Karena nyatanya banyak pihak yang ikut berjuang menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka untuk melawan virus corona ini. Termasuk sahabat saya, Dewi Nur Aisyah. Dewi Nur Aisyah adalah salah satu ahli epidemiologi Indonesia dengan segudang penelitian berskala internasional. Salah satunya dalam menciptakan alat deteksi penyakit tuberkulosis atau TB Care yang berbiaya murah di tahun 2016. Dan karena berbagai penelitiannya, perempuan asal Jakarta kelahiran 1 Desember 1988 ini terpilih menjadi salah satu peneliti muda terbaik di bidang hepatologi se-Asia Pasifik. Saat ini, Dewi ditunjuk sebagai tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ia bertugas mengembangkan sistem informasi terintegrasi dan data manajemen COVID-19 nasional. Nah, sekarang waktunya. Udah siap nih, sahabat saya. Kita langsung yuk ngobrol dengan Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, apa kabarnya? Halo Mas, baik, Alhamdulillah. Gimana nih? Kabar baik juga di sini. Gimana masa-masa pandemi COVID-19 ini tampaknya lagi sibuk-sibuk ya Mbak ya? Iya nih, kebetulan sedang diminta dan ditugaskan untuk bergabung ke dalam tim pakar gugus percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi setiap hari berkantornya di BNPB sekarang, Mas Mike. Apa sih yang membuat Mbak Dewi di tengah kesibukan yang lain ikut begitu ditunjuk bersedia mau bergabung dalam gugus tugas ini? Yang pertama mungkin karena apa ya? Yang pertama yang saya sadari adalah setiap orang pasti ingin bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Yes. Dan yang kedua, dengan sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih tinggi lagi melalui masa S2, S3, terutama kalau saya kan bidangnya epidemiologi. Dan sekarang ternyata kondisinya sudah darurat, kondisi darurat kesehatan masyarakat. Maka berbekal keilmuan yang sudah didapatkan, yang sudah dilalui dalam masa pendidikan yang terdahulu, mungkin ini saatnya yang bisa kita pergunakan berkontribusi ke masyarakat melalui keilmuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Gitu, Mbak. Jadi ini saatnya giving back gitu ya, to society ya, Mbak? Betul, apa yang sudah kita dapatkan, kita pelajari, saya dapat beasiswa juga dari negara, maka alangkah baiknya semua orang melalui jalur apapun juga berkontribusi bersama-sama untuk meringankan kondisi masyarakat yang saat ini mungkin bukan dalam kondisi yang ideal sebagaimana biasanya. Iya. Itu sampai semua tanggalan tuh tanggal hitam, nggak ada tanggal merah, lupa hari nggak tuh Mbak? Kadang-kadang lupa, benar, kadang-kadang lupa, udah nggak ingat Sabtu Minggu. Tapi ada salah satu bahagia sendiri. Di sisi lain tahu ini melelahkan, tapi di sisi lain kita juga tahu kita tengah berbuat untuk banyak orang. Betul. Nah Mbak Dewi, ini kan kita lihat ya jumlah orang yang dinyatakan positif corona tuh terus bertambah. Tapi sebagai ahli epidemiologi pasti paham bahwa betapa bahayanya dan menularnya COVID-19 ini. Mungkin bisa kasih gambaran sedikit Mbak, apa yang dilakukan dan seberapa berdasarkan keilmuan yang Mbak Dewi miliki, seberapa berbahayanya COVID-19 ini? Ya, jadi sebenarnya memang dibilang COVID-19 ini kan begitu cepat menularnya karena kan transmisinya bisa dalam jarak satu orang dengan orang yang lain itu menentukan juga transmisi dan kecepatan penularan. Sebenarnya yang amat sangat ingin kita hindari adalah fatalitasnya. Sebenarnya kan memang sudah dibilang sebenarnya COVID-19 adalah self-limiting disease, di mana untuk orang-orang dengan imunitas yang kuat bisa sembuh sendiri. Sama seperti kita menderita flu, influenza misalnya, jika imunitas kita kuat, maka penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi berbeda kasusnya dengan orang-orang yang memiliki penyakit penyerta. Misalnya mereka yang memiliki penyakit asma,
diabetes, hipertensi, gangguan pernafasan, gangguan ginjal, orang-orang yang sudah lanjut usia, misalnya di atas 60 tahun, atau orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, yang memiliki autoimun rendah. Kita menghindari fatalitas ini terjadi pada mereka. Jangan sampai, mungkin orang-orang yang sehat banyak, jadi kalau dari data yang sudah kami kumpulkan, memang sumber penularan itu paling tinggi di antara orang-orang yang berusia 20 sampai 40 tahun. Ini usia muda nih. Usia muda yang banyak bergerak lebih banyak menularkan. Tapi kalau dilihat dari angka kesakitannya dan angka kematiannya, justru yang tua-tua yang malah nanti terkena. Mereka yang punya penyakit-penyakit penyerta, penyakit komorbid, ini yang lebih berbahaya. Jadi artinya dimulai dari diri kita sendiri menjaga imunitas dan daya tahan tubuh kita ya Mbak ya? Betul. Nah, Mbak kan selalu kalau kita undang ke acara MTLB, saya masih ingat selalu bawa suami dan anak-anak. Betapa keluarga itu selalu jadi support sistemnya Mbak Dewi. Nah, kalau ke gugus tugas juga bawa anak-anak? Jangan dong, nggak boleh. Nggak bisa. Jadi kalau ke gugus tugas, saya sendiri yang harus hadir. Kebetulan suami juga kondisinya S3 nih Mas, masih ada di Inggris nih sebenarnya kita nih. Masih terpisah. Masih terpisah ya? Jadi untuk anak-anak sendiri saat ini di rumah ada ibu saya, ya alhamdulillahnya ada support system lah yang siap membantu. Dan setiap hari saya mempertahankan ada quality time. Saya pulang memang sudah larut malam, setiap saya punya waktu dengan mereka, minimal setengah 1 jam, 2 jam sebelum mereka tidur, itu quality time benar-benar saya jaga dengan anak-anak. Dan ya lagi-lagi saya ingatkan Bunda izin ya, saya selalu izin kepada anak-anak setiap malam, Bunda izin bekerja dulu ya nak, ini bukan hanya untuk orang lain, sebenarnya juga saya dalam rangka menyelamatkan juga orang-orang terdekat, keluarga terdekat, lingkungan sekitar dan sebagainya. Jadi itu yang ditanamkan kepada anak-anak, kita bekerja bukan untuk diri sendiri, kita juga mengabdi untuk orang lain. Ya. Mbak Dewi boleh nggak kasih satu himbauan lagi kepada masyarakat? Untuk himbauan kepada masyarakat, sama sebagaimana himbauan yang juga diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri dengan cara sering-sering cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Jangan sentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, terutama jangan menyentuh hidung, mata, dan mulut. Selanjutnya, jaga jarak, physical distancing, social distancing, itu sangat-sangat amat dijaga. Jangan sampai kita menularkan infeksi ini kepada orang lain, terutama mereka yang termasuk ke dalam kelompok beresiko. Himbauan yang terakhir, di tengah kondisi yang mungkin memang tidak ideal bagi semua orang, marilah menjadi masyarakat yang sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membantu. Ada banyak orang yang akhirnya sekarang sudah mulai kehilangan misalnya pekerjaannya, apa yang bisa kita perbantukan untuk mereka? Mungkin dengan bantuan makanan, bantuan diberikan bantuan uang misalnya untuk memastikan penghidupan mereka sehari-hari juga tetap berjalan. Jadi jadilah bagian dari masyarakat yang memberikan solusi perubahan, jadilah bagian dari masyarakat yang memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang sekitar. Itu mungkin. Amin. Ya, terima kasih banyak Mbak Dewi buat waktunya. Saya tahu di tengah kesibukan, terima kasih sudah nyempetin ngobrol-ngobrol sama saya. Thank you so much Mbak Dewi. Ya sahabat, memang tidak mudah ya apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kita lihat perjuangan dari sahabat-sahabat saya tadi ini membuktikan kalau mereka ini adalah perempuan-perempuan tangguh di tengah pandemi COVID-19. Nah, sahabat di rumah juga bisa menjadi orang-orang yang tangguh dan membantu perjuangan mereka. Caranya, ya tetap ada di rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak atau physical distancing, dan yang paling penting, tetap sehat. Dan semoga acara ini menginspirasi Anda semua. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terus saksikan Michael Channel luar biasa, aman di rumah. Bye!